A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi auladi adnan Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi yang sangat cerah ini kita bisa membahas dan mengkaji kitab Munyatul Murid, pembahasan tentang keutamaan orang yang berilmu di antara orang-orang yang lain. Di halaman 6 dari kitab ini ditulis bahwa wa farraqa fi kitabil aziz baina asyaratin bainal khabithi wat tayyibi. Dan di Quran ayatnya adalah qul la yastawil khabithu wat tayyib wa bainal a'ma wal basir wal dhulumati wan nur wal jinnati wan nar wal dhulli wal harun. Dan telah membedakan Allah Subhanahu wa taala bukunya yang agung di antara 10, yaitu di antara kejahatan dan kebaikan. Ayatnya adalah qul la yastawil khabithu wat tayyib. Tidaklah sama orang yang membuat kejahatan dan orang yang baik. Wa bainal a'ma wal basir, dan orang yang buta dan orang yang bisa melihat. Wal dhulumati wan nur, dan kegelapan dan cahaya. Al jannati wan nar, yaitu surga dan neraka. Wal dhulli wal khurur, yaitu teduh dan panas. Wa idza ta'ammalta tafsira dzalika wajadta marji'ahu jami'an ila al-ilmi. Dan jika kau memperhatikan tafsir itu, kau melihat bahwa kembalinya semua itu adalah pada ilmu. Bahwa semua hal-hal yang disebut ini, jika kita mengkaji dalam-dalam, kita akan memahami bahwa semua ini akan sampai dan sampainya kepada ilmu. Wa qarara subhanahu walil ilmi bi nafsihi wa malaikatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan orang-orang yang berilmu itu dengan dirinya dan malaikat. Yaitu dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Bersaksilah Allah bahwa tidak ada Allah selain Dia, tidak ada Tuhan selain Dia. Begitu juga orang-orang malaikat dan para orang berilmu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu membahas bahwa Allah begitu menghormati, begitu memuliakan orang-orang yang berilmu. Dan lanjutnya adalah wazada fi ikramihim ala dzalika ma'al iqtiranil madhkur. Dan Allah begitu juga menambahkan dalam penyandingan tersebut kemuliaan mereka dalam penyandingan yang tadi disebut dengan firman-Nya di Quran bahwa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Dan tidak ada yang mengetahui takwil itu. Yang itu di sini maksudnya adalah Quran kitab suci yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengetahui itu kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu. Dan begitu juga wa biqaulihi ta'ala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum aman indahu ulumul kitab. Katakanlah, cukuplah Allah saksi di antara aku dan kalian, dan cukuplah begitu juga orang-orang yang berilmu. Faqala ta'ala yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu itu beberapa derajat. Itu semua membahas tentang kemuliaan orang yang berilmu, bahwa begitu tingginya keutamaan orang yang mempunyai ilmu. Waqad dzakara Allah Subhanahu ad-darajat li arba'ati asnaf. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut derajat bagi empat golongan. Golongan pertama adalah lil mu'minina min ahli badr, bagi orang-orang mukmin dari
ahli Badar, itu perang Badar. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum lahum darajatun inda rabbihim. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka itu bergetar. Mereka itu mempunyai derajat-derajat di sisi Tuhan mereka. Dan kedua adalah walil mujahidin, para orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Afaddalallahu mujahidin. Dan Allah telah memuliakan orang-orang yang mujahid. Waliman amila shalihat, dan yang melakukan kebaikan. Itu adalah kelompok dan golongan ketiga, waliman amila shalihat, yang melakukan. Di sini man yang ada setelah kata lam adalah fa'il dari perbuatan ada, yaitu waman ya'tihi mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Dan yang datang kepadanya dan dia adalah mukmin yang telah melakukan amal-amal saleh, fa ulaika lahum darajatul ula, maka mereka lah yang mempunyai derajat-derajat yang tinggi. Dan golongan yang keempat, walil ulama, itu adalah pembahasan kita. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian, tapi orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Bahwa jika orang-orang yang beriman yang melakukan amal soleh dengan 1 derajat, orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat, 4 atau 5, pastinya lebih tinggi dari mereka. Maka kesimpulan yang kita bisa ambil dari ayat-ayat yang kita baca tadi, itu adalah fadlu ahli badrin ala ghairihim minal mu'minina bidarajatin. Maka kemuliaan ahli Badar, kaum Badar, di antara orang-orang mukmin adalah beberapa derajat. Itu yang kita pahami. Tapi dari orang-orang yang berilmu, fadlul ulama'i ala jami'il asnafi bidarajatin. Dan kemuliaan, keutamaan orang-orang yang berilmu di antara semua golongan yang tadi kita disebut adalah beberapa derajat. Bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa fadlul ulama, keutamaan orang-orang ulama, orang-orang alim lebih tinggi dari keutamaan orang ahli Badar. Dan orang ahli Badar itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain. Maka fawajib qaulul ulama'i afdhalun nas, maka itu mewajibkan mewajibkan keadaan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka itu mewajibkan keadaan orang-orang yang berilmu itu afdhalun nas, manusia-manusia atau masyarakat yang lebih tinggi, lebih utama daripada yang lain. Karena mereka lah yang menuntut ilmu, mereka lah yang bersungguh-sungguh dalam ilmu, dan mereka lah yang membantu manusia, membantu masyarakat untuk mendapatkan cahaya nurani di dalam hatinya, untuk mendapatkan jalan yang benar. Bagaimana bisa mereka menghadap tantangan zaman dan bisa menghadap segala hal dengan caranya yang terbaik. Mungkin hanya itu saja yang kita bisa mengkaji pada kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan keberkahan dari kajian ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.